Gak lama gue nyampe lah ke rumah itu. Dan teman gue bilang, "Itu Bril, rumahnya," gitu. "Lu denger gak suara ketawa?" gitu. Nah dia bilang dia nggak denger gitu loh. Nah ini posisinya gue doang yang denger gitu loh. Ketika di motor teman gue tuh cerita gini dia. Halo kawan, balik lagi di channel Sudah Malam. Di channel ini gue akan menceritakan kisah mistis gue. Ini pengalaman yang bener-bener real gue alamin ya. Jadi itu ceritanya itu kan gue baru balik nongkrong lah sama temen gue di suatu tempat. Nah ketika di motor temen gue tuh cerita gini dia, bahwa kampung dia itu serem banget guys. Nah serem, dan gue tuh merasa kayak tertantang lah ya, tertantang. Gue pengen nongkrong situ, pengen ya ngopi lah di situ gitu. Nah tapi kata teman gue masih jauh tempat itu dari jalan yang gue lewatin ini, masih jauh lah gitu. Dan dia tuh langsung ngerekomendasiin tempat, yaitu rumah angker yang ada di sekitar jalan ini gitu loh. Nah dia merekomendasikan di situ. Dia cerita bahwa rumah itu udah lama dijual tapi nggak ada yang beli begitu. Nah gue penasaran dong, kayak gimana sih rumahnya gitu loh, seremnya kayak gimana gitu. Nah singkat cerita teman gue ngebawa gue ke rumah itu. Nah pas gue masuk ya kan, udah jalan, akhirnya masuklah ke sebuah perumahan. Dan gue lihat perumahan itu emang sepi gitu, sepi, nggak ada siapa-siapa lah, sepi banget gitu. Itu sekitar jam 11 malam tuh udah sepi. Itu kan gue juga heran tuh, kenapa kok sepi gitu loh. Nah terus nggak lama gue nyampe lah ke rumah itu. Dan teman gue bilang, "Itu Bril, rumahnya," gitu. Nah gue lihat sih rumahnya itu udah terbengkalai guys, udah terbengkalai dan ya serem banget sih. Udah terbengkalai, dan gue juga udah sempat ngedown di situ karena ya emang serem, terbengkalai dan sepi gitu. Gue kan orangnya juga agak-agak penakut gitu ya. Tapi gue udah sampai situ ya mau gimana? Ya tetap gue harus jalanin gitu loh. Ya kan, gue nongkrong akhirnya di situ. Nah, gue nongkrong situ. Sebutkan gue di situ juga bawa kopi untuk ngopi lah di situ. Gue beli di jalan ya kan, di Starling gitu. Gue beli di situ. Nah pas gue udah nuangin kopi itu di gelas, gue tuangin kan, gue berdua sama teman gue tuangin, dan gue ya ngopi lah di situ lah, ngopi di situ. Dan yang pertama-tama sih aman-aman aja gue di situ guys, itu aman-aman aja di situ. Nah yang udah mulai janggal itu udah sekitar 10 menit kemudian tuh kayak udah mulai terasa tuh hawa-hawa seremnya guys ya, udah mulai terasa hawa-hawa seremnya. Nah nggak lama di situ gue dengar suara orang ketawa. Suaranya begini. Gue dengar kayak gitu, suara orang ketawa. Nah itu gue tanya lah ke teman gue. Kita sebut aja teman gue namanya ya bro P lah, dari P dia, ya kan. Nah abis itu gue tanya ke teman gue, "Weh P, lu denger gak suara ketawa?" gitu. Nah dia bilang dia nggak denger gitu loh. Nah ini posisinya gue doang yang denger gitu loh. Nah tapi gue ya mencoba berpikir positif aja lah. Soalnya teman gue juga bilang kan, itu juga mungkin halusinasi lo aja gitu. Teman gue bilang kayak gitu. Jadi gue berpikir ya berpositif aja lah ya kan. Udah abis itu gue lanjut ngopi aja dah. Gue udah gak terlalu mikirin itu lagi. Nah gak lama suara itu kedengeran lagi, dan makin kenceng guys. Kayak gitu, makin kenceng itu suara itu, makin kenceng. Nah terus gue tanya lah ke teman gue, udah makin kenceng gini gak mungkin gak kedengeran dong. Gue tanya dia, "Woi Pe,
denger gak suara itu tadi tuh, orang ketawa gitu. Nah teman gue bilang denger gitu, dan dia tuh tipe-tipe orang yang nggak takut pada hal-hal seperti itu gitu loh, nggak percayalah, dia nggak takut sama hal-hal seperti itu. Nah akhirnya kita bangun, nah dia ngeliat ke belakang rumah yang serem itu, masuklah dia ke rumah itu. Masuk ke rumah itu sekitar ya nggak nyampe 5 menit, dia tuh langsung kabur gitu loh, langsung keluar tiba-tiba dengan kayak mukanya tuh kayak ketakutan gitu kan. Gue heran, ini teman gue nih masalah ini nggak pernah takut, tapi kok dia kayak ketakutan gitu. Gue tanya lah, lu kok gini, lu ngeliat apa di situ? Gue gituin kan, gue tanya gitu. Nah dia langsung bilang udah cabut dari sini, cabut dari sini, dia bilang kayak gitu. Gue kan heran nih, kenapa ya teman gue gitu, kok ya kan, kok tumben banget dia kok takut gitu. Dia kan biasanya nggak takut sama hal-hal kayak begini gitu. Dia ngajakin cabut kan, ya udahlah, gue ikutin aja lah. Gue juga udah merasa ya gak enak gitu kan. Nah pas gue mau cabut tuh ya kan, gue cabut. Nah kan gue langsung ngeliat ke sekitar juga kan, ngeliat iseng gitu ke sekitar. Emang nggak ada apa-apa, gue lihat. Nah tapi pas sudah mulai ke motor gue ya kan, teman gue cerita ternyata dia ngelihat sebuah sosok yang rambutnya panjang, gimbal, dan pakaiannya itu lusuh gitu loh. Lusuh kayak gimana sih, kayak kain putih yang itulah, yang kayak kena kotor-kotor gitu. Nah dia ngeliat itu gitu loh. Ini gue udah bilang, wah kayaknya kuntilanak nih gitu kan, kayaknya kuntilanak ini ya kan. Gue agak penakut, ya udahlah. Habis itu gue pengen langsung kabur kan, gue nyalain motor gue tuh. Nah itu anehnya guys ya, gue pas nyalain motor gue tuh, motor gue nggak nyala, tiba-tiba mogok mati tuh motor gue, bener-bener mati. Padahal motor gue tuh udah diservis sebelumnya, kemarinnya tuh udah gue servis motor gue. Dan soalnya kan motor gue juga dipakai sama bokap gue juga kan untuk usahanya, jadi diservis dulu motor gue gitu, rajin lah diservis gitu. Kok nggak nyala gini nih motor kan, tumben banget, padahal tadinya nggak napa-napa dan udah diservis gitu. Nah pas gue nyalain motor kan, ya gue ngeliat-liat sekitar aja lah. Teman gue nih udah mulai nunduk-nunduk aja kan, udah mulai diem gitu loh. Nggak biasanya dia kayak gini, ketakutan sampai kayak gini kan. Nah gue liat sekitar, mau tau gue yang gue lihat apa? Sama apa yang dilihat, sama kayak gitu. Tapi gue berusaha tenang lah, berusaha tenang dan berusaha berani gitu, supaya jangan panik di antara kita ini, jangan panik gitu loh. Nah akhirnya gue nyalain motor nggak nyala guys gitu loh. Nah teman gue ini nggak tahu kalau gue sebenarnya udah ngeliat juga apa yang dia lihat, tapi gue berusaha tenang aja. Tetap gue bilang itu halulu gitu kan. Nah akhirnya gue udah nggak tahan lah ya, udah nggak kuat juga, anjir nih motor nggak nyala gitu loh. Akhirnya gue dorong lah berdua sama teman gue dorong, dan itu gue lari, gue dorong itu kan, ayo cepetan. Soalnya gue lari karena teman gue bilang cepet dia lari gitu, ya otomatis gue juga lari lah gitu kan. Gue lari dari situ kan sambil dorong motor. Nah sekitar udah 500 meteran dari rumah itu, rumah angker itu. Nah motor gue nyala di situ, aneh kan, motor gue nyala, gue starter tuh nyala, aneh itu. Pas sudah mulai jauh kan, udah mulai 500 meter tuh nyala motor gue. Ya udahlah, habis itu langsung kita pulang ke rumah masing-masing kan. Udah kita pulang ke rumah masing-masing. Teman gue tuh di motor itu udah diem aja dah. Gue udah nggak banyak cerita, pokoknya dia mau cepet sampai rumah gitu aja. Nah udah sampai rumah masing-masing. Nah di rumah gue ini itu kisahnya itu masih berlanjut ternyata guys gitu. Masih berlanjut. Ini kayaknya setan nih ngikutin gitu loh. Soalnya yang gue alamin pas gue sampai rumah itu, pas gue masuk itu kan biasanya tuh aman-aman aja gue di situ. Cuman aman-aman aja lah. Gue biasa di situ, gue aman banget di situ. Aman-aman aja. Tapi kok tiba-tiba ada barang jatuh. Barangnya gumprang gitu loh. Ini nggak biasanya kan. Langsung gue cek lah ke dapur gue cek, dan ternyata itu panci jatuh. Gue nggak tahu tuh jatuh kenapa. Dan panci yang jatuh itu udah gue gantung
udah gue gantung gitu, udah gue gantung kayak pengait begini lah, kayak begini nih, udah gue gantung gini. Ya kan kalau mau jatuh harus kalau mau jatuh kan harus diangkat dulu baru dibanting gitu. Nah itu jatuh bisa gitu loh, aneh gitu loh, aneh banget. Nah ini gue udah mikir, wah ini udah mulai nggak jelas nih, kayaknya ngikutin nih, ya kan, kayaknya ngikutin. Nah bukan cuman sampai di situ doang, pas gue mau tidur, nah kan gue mau tidur, gue main handphone dulu lah, gue main handphone dulu di kamar gitu sebentar. Gue main handphone dulu, ternyata kaca depan rumah gue tuh ada ngetok, tok 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 kayak gitu. Ya gue heran lah, langsung bingung, kok ada yang ngetok nih, siapa gitu. Gue lihat gak ada siapa-siapa guys. Nah ini udah mulai janggal nih rumah gue nih, udah mulai janggal, kok udah mulai ngikut gini kan, udah mulai janggal nih. Ya udahlah, tapi ya udahlah gue tidur aja dah, gue tidur lah ya kan, gue tidur. Nah gue tidur ya kan, tuh hari pertama. Pas besok pagi sih ya aman aja guys ya, aman aja, nggak ada apa-apa. Yang mulai nggak aman itu pas hari ketiga, pas adek gue di rumah sendirian. Gue main, nyokap bokap gue lagi pergi, dia sendirian di rumah, sendirian dia. Nah pas dia mau mandi itu sekitar jam 6-an lah, jam 6 sore dia mau mandi, mau ke jam setengah 7 dia mandi. Dia bilang dia ngeliat kuntilanak di situ. Dia ngeliat kuntilanak di situ guys, ngeliat kuntilanak. Kak, gue ngeliat kuntilanak di kamar mandi kayak gitu. Ya kan, tapi gue sangkal, gue bilang, itu lo halu lo aja. Padahal gue udah tahu kalau itu kuntilanak itu yang ngikutin gue. Mungkin dari situ gue tanya lah, kayak gimana kuntilanaknya. Rambutnya panjang, gimbal kak, terus pakai baju kayak lusuh gitu, putih. Nah itu udah kepikir, wah dia ngikut nih, dia ngikut. Nah dia ngikut, ya kan, gue udah mikir dia ngikut. Terus ya udahlah, ya kan, nggak mau gimana lagi gitu loh, ditampakin ya kan, udah ngikut gini. Gue ya udah mulai aneh-aneh juga sih di rumah gue, udah mulai aneh-aneh lah. Kadang-kadang gue lihat juga ada suara yang nangis, entah dari mana gue nggak tahu gitu loh. Dan gue juga lihat, ya dengar suara orang mandi gitu kan, padahal nggak ada orangnya di kamar mandi gue. Kayak gitu, udah mulai ngikut gitu guys. Nah terus sekarang udah merambat ke orang tua gue. Ternyata mereka juga ngelihat hal seperti itu gitu loh, ngelihat hal seperti itu. Ya udah ngeliat kayak ngeliat penampakan gitu. Terus nyokap gue juga denger kadang-kadang kok kayak ada yang kunci pintu, ya padahal pintu ini udah dikunci dan semua udah tidur gitu loh. Dengar kayak gitu. Nyokap gue udah denger kayak gitu loh, udah aneh-aneh. Dan udah kadang juga ngeliat setan juga gitu, lihat kuntilanak gitu loh. Nyokap gue udah ngeliat kayak gitu juga lah, orang tua gue gitu. Nah ya udah, singkat cerita, ini kok makin teror ya, gue ngerinya makin parah nih terornya nih. Gue ngerinya mencelakakan keluarga gue lah gitu kan, entah ngerinya ada yang sakit, ada apa dengan gara-gara ini. Ya udah, gue akhirnya mutusin sama keluarga gue nih harus berdoa, kan, berdoa keluarga lah supaya nggak diganggu lagi. Ya udah, gue berdoa lah, gue berdoa. Ya untungnya pas sudah saya habis berdoa itu, besoknya tuh dia nggak ada lagi guys, dia nggak ada lagi. Udah gangguan itu tuh udah nggak ada, akhirnya udah pergi gitu, udah nggak ada. Ya syukurlah udah nggak ada begitu. Nah jadi kan gue penasaran ya, kenapa ya kok sampai kayak begitu gitu loh, ada apa dengan rumah itu gitu loh. Nah akhirnya gue main lah ke daerah itu, tapi nggak ke rumah itu lagi, nggak. Gue ke warung kopinya lah, ya kan. Gue ke warung kopinya, gue ngopi di situ. Gue tanya ke tukang kopinya, Mbak, tahu gak rumah di perumahan ini gitu loh, yang kosong, yang kayak ya udah kayak lama nggak pernah ditempatin lah. Nah dia tahu rumah itu. Nah dia bilang rumah itu emang serem. Emang kenapa? Kamu mau ke situ? Kata dia. Gue digituin. Gue bilang enggak, saya udah pernah ke situ gitu loh. Saya udah pernah ke situ, nongkrong aja di situ sambil ngopi gitu. Nah terus ibu-ibu warkop itu cerita gini. Terus kamu ngeliat apa di situ? Kata dia kan. Yang ngeliat kayak
kuntilanak sih gitu loh, kuntilanak, rambutnya panjang sampai bawah, gimbal gitu. Dan dia sih ngikutin sampai rumah kayaknya, soalnya keluarga saya juga ngeliat gitu loh. Nah, ibu-ibu warkop tuh bilang, kamu masih mending digituin. Ada orang yang sok-sokan di situ ya, nongkrong situ, besakit, diteror itu, diteror. Kamu masih mending, tadi gitu. Oh, ya gue bilang gitu kan. Oh jadi gitu Bu ya, ya syukurlah saya nggak di sampai kayak gitu loh. Ya cuma ditampak-tampakin aja sih. Tapi ya saya akhirnya berdoa keluarga, akhirnya dia hilang gitu loh. Nah, ya udah kata ibu-ibu itu, kalau kamu mau ke situ mau ke situ jangan sosokan gitu loh, jangan sosokan nantang lah kalau mau ke situ lah. Dia sekedar lewat aja sih nggak masalah, tapi kalau sengaja nantang, setan itu ngikut. Katanya gitu. Ini rumah ini emang udah angker, udah emang terkenal gitu loh. Jadi kalau bisa sih jangan ke situ lagi. Nah, jadi ya abis dari ibu warkop itu ya gue pikir ya udah gue nggak mau nantangin kayak gitu lagi. Jadi gue sekarang udah cukup tahu aja kalau itu rumah tuh angker, serem, atau tempat tuh angker serem. Ya gue cukup tahu aja, gue nggak mau nantang gitu loh. Nah akhirnya ya udah kayak gitu sih cerita dari gue. Nah, jadi thank you banget udah simak cerita dari gue ini, dan jangan lupa diklik subscribe dan like ya guys ya. Oke, gue Brili dan bye bye. Thank you.